apa yang terjadi, apa yang ada dalam diri kita itu sedikit banyak ada pengaruh dari masa lampau. Apa yang kita lakukan sekarang ini akan kita bawa ke masa yang akan datang. Sifat, karakter, kebiasaan itu akan berlanjut ke masa yang akan datang, juga berlanjut dari masa lampau sekarang. Jadi ini semua tidak tiba-tiba terjadi, ya, tidak muncul tanpa sebab, ya. Banyak contoh di cerita-cerita di teks itu sendiri. Contoh yang gampang di ini adalah tentang dendam kesumat, dendam yang dibawa sampai mati. Pada akhirnya dendam ini dibawa ke kehidupan berikutnya, yang dia juga akhirnya memusuhi pihak yang memang jadi musuhnya di masa yang lalu, dan dia tetap akan membalas dendam itu, ya, ke bawah. Contohnya ketika Bodhisatta menjadi gajah Cadanta, ya. Gajah ini punya istri dua. Satu istrinya cemburu sama istri yang lainnya. Karena kecemburuannya, istrinya itu meninggal. Karena iri hatinya, istrinya meninggal dan jadi dendam dengan Cadanta itu. Dan dia bertekad dia akan bunuh suaminya ini, Cadanta, dan akan ambil gading gajahnya. Dan dia terlahir sebagai putri, jadi wanita, dan berhasil menjadi putri raja, permaisuri raja. Dia melancarkan niatnya itu untuk membunuh Cadanta karena dendamnya dari masa lampau dia bawa. Nah, itu dendam kusumat yang dibawa sampai mati. Begitu juga Bante Dewadatta. Bante Dewadatta pun dendam dengan Bodhisatta, yang mana ratusan kelahiran, ya, Bante Dewadatta menjadi musuhnya Bodhisatta. Sampai hari kehidupan terakhir pun, kehidupan terakhir Buddha, Dewadatta, Bante Dewadatta masih punya dendam yang kuat terhadap Buddha itu sendiri dan mau membunuhnya. Itu karena dendam yang dipelihara, dan dendam yang dipelihara sampai dibawa sampai kematian, beratus-ratus kehidupan. Ini bahayanya, ya. Makanya ini yang harus kita perhatikan dengan baik, ya. Jangan sampai kita juga terjebak, ya. Di masa lalu kita sudah nggak tahu berapa banyak dendam yang sudah kita simpan, berapa banyak kekotoran batin yang kita simpan. Tapi ya sudah, sekarang yang kita coba kendalikan untuk di masa yang akan datang. Kira-kira kalau memang kalau lebih baik, kalau bisa selesai, kalau bisa lebih baik, ya kan. Tapi kalau tidak, setidaknya kita udah kendor-kendorin, kita kurang-kurangin potensinya. Bisa, sangat mungkin merubah situasi yang tidak menguntungkan jadi menguntungkan. Contohnya Yakini dan wanita yang Dhammapada yang pertama, ya. Itu dua-duanya saling punya dendam, ngebunuh anaknya masing-masing. Tapi pada akhirnya mereka menyadari itu suatu kesalahan, sehingga akhirnya mereka bersahabat dan saling mendukung satu dengan yang lain, dengan saling memaafkan, dengan saling melupakan, sehingga saling support satu dengan yang lain. Ya, awalnya musuhan di banyak kehidupan, tapi akhirnya ya tersimpan. Ya, akhirnya mereka menyadari bahkan saling dukung. Masalahnya ini, potensi terjadi, mau potensi buruk, potensi baik, itu tersimpan. Ini bahaya yang kita tidak ketahui. Nah, makanya kita harus punya yoniso manasikara untuk meminimalkan potensi yang tidak baik. Ada potensi terjadi, ya sudah, sadari cepat supaya potensinya ini nggak berlarut-larut. Kalau tidak, kita akan terus ke bawah selama di samsara, dan itu merepotkan. Nah, kondisi baik juga sama, bisa berlangsung lama, mau baik mau buruk, ya. Ini kondisi tadi Bante cerita kondisi buruk. Kondisi baik juga sama, akan terus berlanjut selama di samsara. Contohnya Buddha dan murid-muridnya. Buddha sering bertemu dengan murid-muridnya, dengan Bante Ananda, Bante Moggallana, Bante Sariputta. Itu di setiap kehidupan mereka saling bantu, saling mendukung, saling menyayangi, saling mensupport satu dengan yang lainnya di setiap kehidupan, dan saling memaafkan, mudah untuk memaafkan karena pertemanan, persahabatan yang saling menguntungkan. Jadi
Kita harus bisa mengingat ini, mempelajari ini, beryoniso manasikara dengan kondisi ini. Makanya hanya simpel ajaran Buddha, banyak berbuat baik. Sederhana sekali tapi maknanya sangat luas ya. Maknanya luas bagaimana kita bisa menjaga kebaikan kita, baik pikiran, ucapan, juga tindakan jasmani kepada siapapun, sehingga kedepannya kita tetap baik dan menjadi lebih baik. Kita memperbaiki keadaan, itu yang harus kita ingat lagi dan lagi. Kalau enggak, kita yang repot, susah. Misalnya ketemu musuh, ketemu orang yang tidak kita sukai, kita yang repot. Kalau kita nggak terampil, kita makin terjebak di samsara yang nggak ada akhirnya. Nah, siapa yang harus memulai? Kita yang harus memulai. Ya, makanya kita yang menentukan kita mau kemana sesungguhnya. Betul enggak? Semoga ya kondisinya yang kondisi baik menjadi semakin lebih baik.